Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan, setiap surat dalam Al-Quran diawali oleh basmalah, kecuali dalam surah At-Taubah atau Al-Bara'ah. Dalam surah At-Taubah tidak dicantumkan basmalah sebagaimana surat-surat yang lain. Hal demikian menimbulkan pertanyaan banyak kalangan. Kenapa hanya surah At-Taubah yang tidak dicantumkan basmalah? Sejarah penulisan Al-Quran berawal sejak turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad. Namun, penulisan Al-Quran pada saat itu dalam kondisi yang sangat terbatas. Nabi setiap kali menerima wahyu, beliau memanggil sekretaris atau katib resmi untuk mendokumentasi wahyu tersebut ke dalam bentuk tulisan. Dokumentasi wahyu ini kemudian dikenal dengan nama Mushaf. Pada masa Utsman bin Affan, Mushaf ini kemudian ditulis kembali dalam rangka menjaga dari kesalahan sekaligus menjaga otentisitas variasi bacaan Al-Quran. Penulisan masa ini dilaksanakan oleh tim yang telah mendapat rekomendasi dari Khalifah Utsman dan persetujuan para pembesar sahabat. Direktur utama dalam penulisan mushaf ini adalah Zaid bin Sabit. Secara teknis, pelaksanaan penulisan ini dilakukan secara selektif dan ketat. Setiap ayat yang hendak ditulis harus melalui persaksian dua orang yang mendengar langsung dari Nabi. Tidak hanya itu saja, Sayyidina Utsman mengeluarkan kebijakan yang luar biasa, yaitu memerintahkan untuk membakar semua mushaf selain mushaf yang ditulis oleh tim. Hal ini dilakukan dalam rangka menyatukan persepsi tentang bacaan Al-Quran yang sesuai bacaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa penulisan Al-Quran ini telah tuntas tanpa problem yang berarti. Kembali pada pertanyaan sebelumnya, kenapa dalam surah At-Taubah tidak dicantumkan basmalah? Apakah hal ini sesuai petunjuk Nabi, sahabat, atau tim penulis mushaf lupa mencantumkannya? Dalam banyak kesempatan, penulis sering mendapat pertanyaan, baik dari kalangan mahasiswa maupun dari kalangan masyarakat biasa, yang kira-kira hampir sama dengan di atas, yaitu kenapa dalam surah At-Taubah tidak dicantumkan basmalah, bahkan tidak diperkenankan membacanya, baik di awal surah maupun di tengah-tengah surah. Ada beberapa sebab yang melatar belakangi tidak dicantumkannya basmalah dalam surah At-Taubah. Pertama, dalam tradisi Arab jahiliyah dahulu, jika mereka melakukan perjanjian dengan sebuah kaum atau kabilah yang lain dan hendak memutuskan perjanjian tersebut, maka mereka mengirimkan sepucuk surat pemutusan tanpa mencantumkan kalimat basmalah. Pun demikian, ketika umat Islam memutuskan perjanjian dengan orang-orang musyrik, Nabi mengutus Sayyidina Ali untuk membacakan surah At-Taubah di hadapan mereka tanpa diawali dengan bacaan basmalah sesuai adat mereka.
Kedua, Ibnu Abbas bertanya kepada Utsman tentang tidak dicantumkannya basmalah dalam surah At-Taubah. Utsman menceritakan kronologinya bahwa pada masa Nabi, ketika wahyu diturunkan kepadanya, Nabi memanggil salah satu sekretaris beliau untuk mendokumentasikannya, dan beliau mendikte penempatan dan tata letaknya. Perlu diketahui bahwa surah Al-Anfal termasuk surat yang turunnya awal, sedangkan surah At-Taubah termasuk surah yang turunnya terakhir. Kedua kisah dan penyajiannya kedua surah tersebut mirip dan hampir sama. Dalam hal tersebut, Nabi tidak menjelaskan bahwa surah Al-Anfal bagian dari surah At-Taubah. Utsman bin Affan berkesimpulan bahwa surah Al-Anfal bagian dari surah At-Taubah. Oleh karena itu, kedua surah tersebut tanpa mencantumkan basmalah. Ketiga, pada kekhalifahan Utsman, para sahabat berselisih pendapat tentang surah At-Taubah. Sebagian sahabat menganggap bahwa antara surah At-Taubah dan Al-Anfal adalah satu surah yang tidak terpisahkan. Sebagian sahabat yang lain menganggap bahwa keduanya adalah surah yang mandiri. Untuk mendamaikan kedua perselisihan tersebut, Utsman mengambil sikap tengah, yaitu tidak mencantumkan basmalah. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak yang berselisih dapat saling menerima. Dari pihak yang menganggap keduanya satu surah tidak keberatan karena tidak dicantumkan basmalah, sedangkan dari pihak yang menganggap keduanya adalah dua surah yang mandiri juga dapat menerima karena beda nama surahnya, meskipun tidak diawali dengan basmalah. Keempat, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa beliau bertanya kepada Sayyidina Ali tentang tidak dicantumkannya basmalah dalam surah At-Taubah. Sayyidina Ali menjelaskan bahwa basmalah adalah kalimat aman, sementara surah At-Taubah turun sebab perang yang tidak aman. Oleh karena demikian, antara aman dan perang tidak dapat disatukan. Demikian pula, dalam basmalah itu terdapat kandungan rahmat, kasih sayang. Terdapat kandungan rahmat dan kasih sayang. Sedangkan dalam surah At-Taubah terdapat kemarahan. Oleh karena itu, antara rahmat dan kemarahan tidak bisa disatukan. Senada dengan pendapat tersebut, Imam Al-Sufyan mengatakan bahwa basmalah adalah ayat rahmah. Rahmah memiliki arti aman, sedangkan surah At-Taubah turun kepada orang-orang munafik dan mengandung perang, sebab itu tidak aman bagi orang-orang munafik. Dari kronologi tersebut dapat disimpulkan bahwa para sahabat sepakat tidak mencantumkan basmalah dalam surah At-Taubah berdasarkan pada periwayatan yang diterima oleh mereka dari Nabi. Pun demikian, Nabi ketika menerima ayat tersebut dari Jibril tidak disertai basmalah. Hal ini juga dibuktikan bahwa tidak ada satupun ahli qurra sab'ah atau qiraat 7 maupun qurra asyrah atau qiraat 10 yang meriwayatkan membaca basmalah di awal surah At-Taubah. Artinya, mereka sepakat meninggalkan membaca basmalah di awal surah At-Taubah. Dalam ilmu qiraat, dasar utama dalam membaca Al-Quran adalah bersumber dari Nabi dan transmisi yang berkesinambungan. Sebab dalam membaca Al-Quran tidak ada istilah qiyas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari sejarah tersebut
bisa menjadikan wawasan kita akan ilmu Allah semakin luas dan bisa kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin.